Bryan Mbeumo to Manchester United. Here we go. After long negotiation club to club between Man United and Brentford. But this feels like a big step forward in the regeneration of the club. Bryan Mbeumo gabung Manchester United. Here we go. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan akan segera menyelesaikan transfer ketiga mereka di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan telah berhasil mengamankan tanda tangan Bryan Mbeumo dari Brentford. Mbeumo adalah salah satu pemain yang belakangan kerap dikaitkan dengan Manchester United. Ruben Amorim sangat menginginkan kehadiran penyerang Brentford itu di skuad mereka. Namun, proses negosiasi berjalan cukup alot. Setan Merah dan The Beast sempat kesulitan menemukan kesepakatan soal harga transfer sang pemain. Fabrizio Romano baru-baru ini mengonfirmasi bahwa proses transfer Mbeumo akhirnya selesai. MU berhasil memboyong sang pemain dari Brentford. Dalam laporannya, Romano mengonfirmasi bahwa Mbeumo telah sepakat untuk bergabung dengan Manchester United. Setan Merah juga berhasil menyetujui nilai transfer dengan Brentford. MU dikabarkan akan membayar sekitar 70 juta pounds untuk jasa sang penyerang. Rinciannya, MU membayar uang muka sebesar 65 juta pounds untuk transfer Mbeumo, sementara 5 juta pounds sisanya akan berupa add-on. Romano juga menyebut bahwa Mbeumo sudah menyetujui kontraknya di Manchester United beberapa pekan lalu. Sang pemain akan dikontrak selama 5 tahun, ia dipastikan akan membela Setan Merah hingga tahun 2030 mendatang. Namun, dalam kesepakatan tersebut, MU memasukkan klausul perpanjangan otomatis, yang memungkinkan Mbeumo bertahan hingga tahun 2031. Mbeumo akan menjadi rekrutan ketiga Manchester United di musim panas ini. Sebelumnya, Setan Merah sudah lebih dulu mengamankan tanda tangan Matheus Cunha dan Diego Leon untuk memperkuat tim mereka. Andre Onana sembuh lebih cepat, MU batal beli kiper baru. Ada update menarik datang dari Manchester United. Kiper mereka, Andre Onana dikabarkan sudah pulih lebih cepat dari perkiraan. Baru-baru ini, MU mendapatkan kabar buruk. Kiper andalan mereka, Andre Onana mengalami cedera di latihan pramusim. Sang kiper dikabarkan akan absen agak lama akibat cedera tersebut. Alhasil MU dikabarkan akan merekrut kiper baru untuk menggantikan Onana. Namun dilansir The Mirror, MU nampaknya batal membeli kiper baru, karena proses pemulihan cedera Onana berjalan sangat baik. Menurut laporan tersebut, tim medis MU baru-baru ini memberikan kabar baik kepada Ruben Amorim dan tim pelatih MU. Awalnya Onana dikabarkan mendapatkan cedera hamstring yang cukup parah, namun ternyata setelah pemeriksaan medis secara menyeluruh, cederanya tidak terlalu parah. Alhasil sang kiper tidak akan absen terlalu lama untuk memulihkan cedera tersebut. Menurut laporan tersebut, kondisi Onana ini membuat MU tidak perlu membeli kiper baru di musim panas ini. Penyebabnya karena Onana diperkirakan sudah pulih di awal Agustus nanti, sehingga ia siap untuk tampil di partai pembuka EPL 2025/2026 nanti. Itulah mengapa MU tidak perlu membeli kiper baru untuk menggantikan Onana di musim ini. Selama Onana absen di pramusim, MU punya stok 3 kiper untuk digunakan. Ada Altay Bayindir, Tom Heaton dan Radek Vitek yang akan bersaing untuk mendapatkan jam bermain di pramusim Setan Merah. AC Milan satset, Manchester United kehilangan pemain incarannya. Manchester United dikabarkan bakalan ditelikung oleh klub Liga Italia AC Milan. Karena masih ragu-ragu, MU bisa kehilangan salah satu pemain potensial yang bisa didapat dengan harga relatif terjangkau. Menurut laporan jurnalis Matteo Moretto pada pertengahan Juli tahun 2025, Milan berada di baris terdepan untuk mendapatkan bek sayap Brighton and Hove Albion Pervis Estupinan. Milan sudah membuka pembicaraan dengan Brighton. Milan bergerak cepat mendahului MU karena butuh kehadiran bek kiri baru. Mereka baru saja kehilangan Theo Hernandez. Pemain asal Prancis itu baru saja memutuskan menerima pinangan klub kaya Arab Saudi, Al Hilal. Estupinan dilirik Milan karena harganya relatif murah meriah. Brighton harus melepasnya di musim panas 2025 ini karena kontrak pemain 27 tahun itu tinggal tersisa setahun lagi. Belum ada tanda-tanda Estupinan mau memperpanjang kontraknya.
Milan memang belum mengajukan penawaran resmi untuk Estupinan, namun mereka bertekad secepatnya membereskan transfer ini di tengah keraguan-raguan yang menghinggapi Manchester United. MU meminati Estupinan tapi belum melakukan langkah nyata karena bimbang mengingat di skuadnya sudah ada Luke Shaw, Patrick Dorgu hingga Harry Amas di posisi bek kiri. MU baru akan merekrut Estupinan bila Amas dipinjamkan. Dorgu sendiri bisa digeser menjadi bek sayap kanan karena merupakan pemain serba bisa. Estupinan sempat dilirik MU saat Shaw kondisinya mengkhawatirkan. Pemain nasional Inggris itu dalam 2 musim terakhir kerap mengalami cedera sehingga lebih banyak absen membela MU. Manchester United diminta tinjau ulang rencana gaet striker Chelsea. Manchester United terus memperkuat lini serang mereka untuk musim depan. Namun, ada peringatan serius soal rencana merekrut penyerang Chelsea, Nicolas Jackson. Jackson disebut-sebut masuk dalam daftar buruan untuk memperkuat lini depan racikan Ruben Amorim. Sayangnya, ada keraguan soal kecocokan sang striker di Old Trafford. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan setan merah, namun belum semua bisa diamankan. Matheus Cunha sudah resmi bergabung, sementara Bryan Mbeumo masih dalam proses negosiasi. Jackson menjadi opsi potensial menyusul minimnya stok penyerang murni, namun, performa dan ketajamannya diragukan sejumlah pihak. Mantan gelandang Arsenal Ray Parlour menilai Jackson belum pantas masuk kategori striker top yang dibutuhkan Manchester United. Ia mempertanyakan apakah pemain 24 tahun itu benar-benar bisa memberikan dampak signifikan. Menurutnya, harga yang tinggi untuk striker seperti Jackson tak sebanding dengan jaminan performa, apalagi United membutuhkan penyerang utama yang sudah terbukti tajam di level tertinggi. Masalah utamanya adalah kurangnya striker nomor 9 berkualitas, dan itu membuat harga naik, ujar Parlour kepada Talksport. Tapi melihat beberapa striker yang pernah dimiliki Manchester United, saya rasa dia tidak akan masuk ke kategori teratas, lanjutnya. Mantan striker Manchester United, Alan Brazil, juga skeptis dengan kemampuan Jackson. Ia menyoroti penyelesaian akhir sang pemain yang dinilai masih jauh dari harapan. Brazil juga meragukan apakah Jackson bisa berkembang di tim seperti United, yang kesulitan menciptakan peluang pada musim lalu. Ia menyebut sang pemain akan lebih cocok di klub yang sudah matang secara permainan. Dia tidak bisa menyelesaikan peluang, kata Brazil, maksud saya, dia bisa mencetak gol tapi butuh banyak peluang untuk melakukannya. Dan saya kira dia memang akan mendapatkan lebih banyak peluang. Tapi Chelsea adalah tim yang lebih baik dari Manchester United, jadi saya tidak melihat ini akan berhasil, sambungnya. Legenda Liga Inggris, Alan Shearer, melihat situasi Jackson di Chelsea kian sulit. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Liam Delap dan Joao Pedro semakin memperkecil peluangnya bermain reguler. Shearer pun tak kaget jika Chelsea memutuskan untuk menjual sang penyerang. Ia merasa keputusan tersebut masuk akal mengingat persaingan di lini depan The Blues saat ini.